Oke, baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Kali ini kita mau, pagi hari ini kita akan briefing terkait dengan 5 minute presentation, teman-teman. Tapi sebelum saya memulai materi ini, saya ingatkan kembali teman-teman, atau nanti teman-teman boleh sambil mengingatkan bagi teman-teman yang mungkin kalian tahu dia belum join di dalam Zoom ini. Mahasiswa yang mengikuti sesi Zoom ini adalah mahasiswa yang saat ini di semester ganjil 2023-2024 sedang menjalankan tesis 4 SKS ataupun tesis 6 SKS. Sekali lagi ya, mahasiswa yang terundang untuk hadir di dalam briefing ini atau mahasiswa yang harus menghadiri briefing ini adalah mahasiswa yang sedang menjalankan tesis 4 SKS maupun tesis 6 SKS di semester ganjil 2023-2024 yang deadline pengumpulannya untuk skripsinya kalian itu soft cover di tanggal 29 Januari untuk yang single degree, IS, ISA AA, AIS gitu ya. Dan double degree di tanggal 5 Februari. Oke, jadi bagi teman-teman yang merasa tanggal pengumpulan soft cover-nya berada di range tanggal tersebut, wajib mengikuti sesi 5 minute thesis presentasi ini. Bagi teman-teman yang saat ini menjalankan pre-tesis 2 SKS, tidak perlu mengikuti sesi hari ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi boleh dilihat partnernya, boleh dilihat teman-teman angkatannya di dalam list participation kami dalam Zoom ini. Apakah masih ada teman-teman yang seangkatan dengan kalian atau mungkin kakak kelas kalian yang kalian kenal? Harusnya ikut nih karena dia lagi tesis 4 SKS nih atau tesis 6 SKS. Tapi kok nggak join Zoom ya? Nah, boleh dipanggil. Oke, atau nanti teman-teman boleh bantu saya untuk menjelaskan ke yang bersangkutan. Oke. Ini untuk tadi jurusannya IS, Information System, ISA AA, Information System Accounting and Auditing, gitu ya. Business Information Technology yang di Bekasi, gitu ya. AS-nya AS Kemanggisan, AS Alam Sutra juga. Kalau masih ada anak-anak AIS, ia ikut juga Accounting Information System. Anak-anak double degree, double degree, SI Management dan SI Accounting. Ya, Jonathan Alexander, apa yang mau ditanyakan? Bu, kan katanya tadi tanggal 29 Januari kan itu pengumpulan soft cover ya. Soft cover single degree. Nah, kan saya kan baru mulai ini Bu, baru baru buat outline-nya malah. Tadi tanggal 5 sih baru saya kumpul gitu dan baru mungkin tanggal 18 baru di ACC gitu Bu. Ini saya perlu ikut atau gimana Bu maksudnya Bu? Nah, tadi saya katakan, mahasiswa yang ikut sesi ini adalah yang semester ganjil 2023 dan 2023-2024-nya sedang menjalankan tesis 4 SKS atau tesis 6 SKS. Nah, kamu di ganjil 2023-2024 itu lagi ngapain? Ada tesis nggak? Iya, tapi itu saya ambilnya mungkin semester genap sih Bu. Ya, Soalnya kan berarti semester, tidak tesis kan di semester ganjil 2023-2024 kan? iya, Iya, oke. iya Bu. Yang menjalankannya, yang memang menjalankan dari September kemarin, ganjil 2023-2024 itu periodenya September sampai akhir Januari ini. Oh iya Bu. Yang sekarang lagi UAS ini nih. Oke, nah itu lagi kondisi apa? Tesis 4 SKS atau tesis 6 SKS nggak? Kalau tidak di antara dua itu, tidak usah ikut join ini. Jadi boleh silahkan leave Zoom. Oke, Jonathan. Iya Bu, makasih Bu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Teman-teman yang lain ada? Pastikan teman-teman di sini memang teman-teman yang eh ganjil 2023, 2024, periode September
2023 sampai dengan Januari 2024 ini gitu ya, yang kalian sekarang ini lagi UAS itu sedang bersamaan dengan tesis 4 SKS maupun tesis 6 SKS. Mau kalian lagi enrichment kek, lagi ngulang mata kuliah kek bersamaan sama tesis 4 SKS atau 6 SKS. Clear ya teman-teman? Jadi jangan sampai ada yang salah room ya, karena nanti kalau nanya kalau teman-teman salah room nih, harusnya belum menjalankan, terus teman-teman bertanya, teman-teman sendiri bingung dengan apa yang saya dan Kak Wildan akan jelaskan. Jadi nanti pertanyaannya akan kemana-mana gitu. Kasihan teman-teman yang memang saat ini posisinya sedang fokus untuk menyiapkan pengumpulan soft cover, menyiapkan sidang ujiannya. Oke? Ya, jadi pastikan diri kalian ya. Baik, kalau gitu saya mulai. Saya anggap tidak ada pertanyaan. Teman-teman yang berada di sini, yang berada di Zoom ini memang sesuai dengan kriteria dan kategorinya ya teman-teman ya, sehingga saya bisa jalan untuk menyampaikan apa sih 5-minute thesis presentation ini dan kenapa sih sifatnya wajib. Ini untuk mahasiswa seluruh program di bawah School of Information System, gitu ya teman-teman. Nah, kenapa ini mandatory dan wajib? Karena 5-minute thesis presentation akan digunakan. Jadi, akan digunakan untuk sidang skripsi kalian. Jadi, 5-minute thesis presentation ini tidak hanya fungsinya untuk disubmit ke kami, dikumpulkan ke kami, terus kita lombakan, kita pilih gitu ya, tapi 5-minute thesis presentation ini akan digunakan untuk saat kalian nanti sidang skripsi. Jadi pada saat kalian keluar, setelah kalian kumpul soft cover kalian, entah di tanggal 29 Januari ataupun 5 Februari nanti, teman-teman akan mendapatkan, berikutnya teman-teman kan akan dilihat kelengkapan dokumennya oleh SSC, proses approval dari dosen pembimbing, sampai teman-teman mendapatkan jadwal sidang skripsi. Nah, pada saat teman-teman sudah mendapatkan jadwal sidang skripsi, ketika proses sidang skripsi pertama kali dimulai, itu dosen penguji pasti setelah menjelaskan peraturannya, pasti akan meminta teman-teman untuk memutar 5-minute thesis presentation ini. Jadi tidak lagi teman-teman melakukan presentasi satu persatu, ganti-gantian selama sesi sidang berlangsung. Tidak. Tapi teman-teman akan diminta langsung memutarkan 5-minute thesis presentation ini. Oke, jadi memang harus sudah ada, sudah siap sebelum kalian sidang. Walaupun deadline pengumpulan kami itu mungkin sebelum jadwal sidang kalian. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah 5-minute thesis presentation. Kenapa sih School of IS sekarang menggunakan 5-minute thesis presentation ini? Karena kami mengikuti pola kegiatan sejenis yang sudah dilakukan oleh startup-startup yang ada, di mana dia hanya memberikan, di mana kalau bisnis-bisnis startup itu biasanya hanya memberikan kesempatan sekitar beberapa menit bagi para staffnya gitu ya, atau para project-project timnya untuk menjelaskan ide bisnis yang mereka miliki. Nah, karena hal itu kami merasa bahwa efektif dan efisien untuk memberikan waktu kepada teman-teman menyampaikan idenya dan mengkomunikasikan ide teman-teman gitu ya kepada penguji. Kemudian kami juga ingin menyembatani atau membangun jembatan dua arah antara sisi akademik dengan pihak luar supaya teman-teman terbiasa sehingga nanti di luaran sana ketika teman-teman terjun ke industri, teman-teman tidak lagi kaget dengan waktu durasi presentasi yang jauh lebih singkat. Jadi kalau dulu sebelum adanya 5-minute presentation ini, durasi presentasi kalian tuh 15 menit berpresentasi berganti-gantian. Nah, kali ini kami persingkat. Ya, tujuannya tadi ya, supaya nanti teman-teman tidak kaget pada saat teman-teman turun ke industri. Nah, pentingnya apa teman-teman dalam 5-minute presentation ini? Pentingnya adalah teman-teman harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan apa sih yang teman-teman kerjakan, apa sih ide teman-teman, apa sih penelitian teman-teman ini secara singkat. Dengan teman-teman memiliki beberapa kemampuan atau keterampilan seperti pengorganisasian struktur poin-poin atau tata bahasa yang baik.
cara berkomunikasi dan teman-teman bisa lebih memfokuskan kepada elemen-elemen yang penting untuk disampaikan, gitu ya. Tidak terlalu berbelit-belit lagi. Dan harapannya karena kita sudah prepare 5-minute presentation ini, teman-teman sudah buat terlebih dahulu, retake berkali-kali, maka tidak ada lagi yang atau nervous gitu ya. Mudah-mudahan sedikit mengurangi nervous teman-teman. Tapi memang pada kenyataannya sejauh ini sih memang mengurangi nervousnya anak-anak gitu ya. Nah, keuntungannya teman-teman dari 5-minute presentation ini tentunya akan meningkatkan communication skill teman-teman, PD-nya teman-teman gitu ya, percaya dirinya teman-teman, awareness-nya teman-teman, teman-teman juga bisa memikirkan siapa sih audiens nanti yang akan mendengarkan saya, bagaimana saya harus bertutur kata dan berbicara. Gitu ya. Jadi teman-teman harapannya public speaking-nya bagus lah gitu. 5-minute presentation ini sebenarnya sudah beberapa kali berjalan. Di beberapa tempat bukan hanya bisnis startup. Bagi teman-teman yang mungkin di antara kalian yang join ini ada yang pernah ikut lomba gitu ya. Terkadang lomba juga meminta dibuatkan 5-minute presentation ini gitu. Tujuannya supaya mempercepat proses seleksinya gitu ya teman-temannya. Tapi kita goalnya adalah tahu apa yang kalian kerjakan. Jadi bukan hanya 5 menit ngomong ngalur ngidul tapi nggak tahu apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian kerjakan. Oke, nah sebelum saya melanjutkan teman-teman saya share dulu ada 2 video yang apa bilangnya video 5-minute presentation yang sudah dibuat oleh senior kalian terdahulu dan memang dia winner gitu ya. Jadi bisa menjadi bahan bagi teman-teman untuk tahu bahwa oh ternyata bikin video itu harus yang kayak gini toh bagusnya gitu ya. Sebentar, saya salah share. Silahkan kita lihat dulu ya video pertama teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aurelia Kristania Raharjo dan di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dalam skripsi saya dengan judul berikut. Tahukah kalian selama pandemi COVID-19 ini sebanyak 30 juta UMKM dinyatakan bangkrut di tahun 2020 dan di Maret 2021, 93,3% UMKM dinyatakan mengalami penurunan omset, di mana ini juga berakibat pada kehabisan uang kas dan juga PHK, serta sektor UMKM yang paling terdampak adalah pangan atau kuliner. Selain itu, saat ini kita juga sudah memasuki era digitalisasi, di mana UMKM harus mulai bisa beradaptasi, khususnya dalam bidang pemasaran, dan sebanyak 60,8 UMKM sudah mulai menggunakan media sosial untuk pemasaran mereka. Namun ternyata masih ada beberapa masalah yang dihadapi seperti keterbatasan membuat konten, target yang kurang sesuai, dan juga harga pemasaran yang terus meningkat. Oleh karena itu, dari latar belakang ini muncullah rumusan masalah bagaimana cara UMKM bisa meningkatkan purchase intention dan identifikasi masalah lebih lanjut ada pada tabel berikut. Solusinya yaitu user-generated content dalam format short form video. User-generated content atau UGC adalah konten yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum, dibuat oleh non-profesional dan juga berarti adalah khalayak umum dan juga membutuhkan kreativitas di dalamnya. Sehingga keuntungannya yaitu ada 2 di sini. Pertama, menghemat biaya karena tidak perlu menyewa jasa profesional, dan yang kedua, UGC ini dinilai lebih mudah dipercaya oleh audiens karena terasa nyata dan sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan mereka sehari-hari dibandingkan konten yang dibuat oleh UMKM. Kemudian, short form video adalah video singkat dengan durasi kurang lebih maksimal 3 menit. Kemudian, untuk ruang lingkup di sini adalah purchase intention produk makanan dan minuman. Kemudian, akibat dari menonton UGC dalam format short form video, 4 media sosial yang dibatasi yaitu TikTok, Instagram Reels, Twitter, dan juga YouTube Shorts, dan menggunakan studi pustaka serta SEMPLS. Di sini tujuan dari penelitian adalah membantu UMKM untuk meningkatkan purchase intention dan identifikasi lebih lanjut ada pada tabel berikut. Kemudian untuk manfaat dibagi menjadi 4 bagi pemilik produk makanan, minuman yaitu UMKM untuk bisa menemukan saluran pemasaran yang lebih efektif dan maksimal. Kreator video bisa menemukan konten yang bisa lebih sesuai dengan audiens, viewers untuk menerima informasi lebih lanjut, dan akademik untuk penelitian yang akan mendatang.
Selanjutnya, peneliti menggunakan 6 referensi penelitian terdahulu dan menggunakan 3 teori dalam penelitian ini. Pertama, teori of planned behavior, kemudian brand equity, dan information system success. Selanjutnya, model dalam penelitian ini ada 7 variabel dengan 10 hipotesa yang akan diuji, dan untuk lebih lanjutnya, hipotesa di sini ada pada tabel berikut. Kemudian ini adalah tabel variabel operasional yang digunakan. Selanjutnya, metode pengumpulan data di sini menggunakan studi pustaka dan juga kuesioner yang dibagikan secara online dengan sosial di tahun 2021 sebanyak 170 juta penduduk, dan metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling, rumus Lovin dengan minimal 400 sampel, data dan dianalisa dengan SAMPLS dan software berikut. Hasil hipotesa menunjukkan bahwa 10 hipotesa di sini adalah diterima dan berpengaruh signifikan. Selanjutnya, informasi tambahan dalam penelitian ini adalah platform yang paling sering digunakan untuk menonton UGC dalam format short form video produk makanan dan minuman adalah Instagram Reels. Kemudian untuk konten favorit pengguna adalah sebagai berikut, dan alasan utama seseorang untuk menyaksikan UGC adalah sebagai berikut. Untuk implikasi praktis di sini, IWOM merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap purchase intention karena bisa meningkatkan rasa penasaran dan juga keingintahuan seseorang untuk karena dalam IWOM ini bisa semakin membuat seseorang penasaran dan juga ingin segera membeli produk tersebut dan meningkatkan purchase intention. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah UMKM dapat mengatasi permasalahan purchase intention bahkan omset penjualan dengan menggunakan media sosial user generated content. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Saya masih ke-mute, maaf. Itu video pertama, teman-teman, dan kalau teman-teman perhatikan, video pertama ini dia menggunakan durasinya 4 menit 47 detik. Ya, 4 menit 47 detik. Dan kalau teman-teman lihat, ada mungkin beberapa part yang dia tidak menjelaskan secara detail gitu ya. Kayak contoh hipotesis ada 10, dia tidak sebutkan dari 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 tidak gitu ya teman-teman. Jadi dia lebih berfokus pada part-part yang pentingnya saja. Nah, saya punya contoh kedua teman-teman. Kita lihat untuk yang keduanya. Sebagai bahan pembanding teman-teman ya. Halo semuanya, saya Evan, perwakilan dari kelompok Videre. Saat saya mengunjungi sebuah galeri seni, saya memiliki satu pertanyaan yang sangat mengganjal di kepala saya. Para seniman menggunakan metode grid, di mana menggunakan metode ini, gambar yang didesain akan dibagi menjadi beberapa kepingan puzzle dengan ukuran panjang dan lebar yang sama. Puzzle ini nanti akan diperbesar dan digambar ulang pada media yang lebih besar. Saya juga bertanya tentang persiapan pemilihan warna untuk menyelesaikan suatu proyek. Ternyata, para seniman mayoritas menggunakan teori pencampuran warna primer, yaitu warna merah, kuning, dan biru, ditambah dengan warna hitam dan putih untuk menghasilkan jutaan warna yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan suatu karya. Saat karya sudah selesai, maka akan masuk ke dalam tahap penyelesaian, di mana dalam tahap ini karya akan dipajang sehingga jarak yang terlalu sempit atau terlalu lebar akan memberikan makna yang berbeda. Dampaknya apa? Para seniman harus selalu bereksperimen, memindahkan objek ke tempat satu dan lainnya, menukar objek A dengan B untuk mendapatkan
tata letak objek yang paling sempurna untuk menempelkan karya mereka pada dinding. Ketiga metode yang sudah saya jelaskan tadi masih jauh dari sempurna dan memiliki beberapa masalah seperti memakan banyak waktu dan energi, membutuhkan skill dan pengalaman yang tinggi, dan masih memiliki banyak potensi human error. Lalu solusinya seperti apa? Mungkin intuisi Anda pertama mengatakan, bagaimana jika menggunakan aplikasi? Mungkin benar, tapi kenyataannya di pasaran, aplikasi bertema seni masih berfokus untuk membantu menyelesaikan karya seni digital, bukan karya seni konvensional seperti lukisan dan juga mural. Disitulah kami melihat sebuah peluang. Penulisan skripsi ini berfokus pada pengembangan bisnis startup bernama Videre, yang memiliki koleksi aplikasi untuk membantu para seniman menyelesaikan proses kreatif untuk membuat karya seni konvensional. Videre memiliki 3 aplikasi, Mumu, Pika, dan juga Lilo yang dapat diakses melalui ponsel. Aplikasi yang pertama bernama Mumu, yang berfokus untuk menyelesaikan tantangan pada metode grid. Proses yang awalnya memerlukan banyak penggaris dan kalkulator, perhitungan, visualisasi, dapat dilakukan dengan mudah, hanya dengan membuka aplikasi, memasukkan desain ke aplikasi, dan aplikasi akan secara otomatis mengukur dan menggambar grid yang paling cocok pada desainnya. Aplikasi yang memberikan 3 pilihan ukuran grid. Pengguna dapat mengubah warna grid dan menambahkan koordinat pada grid untuk mempermudah pembagian proyek yang besar. Aplikasi juga memanfaatkan augmented reality atau AR, proses proyeksi file digital ke dunia nyata dengan bantuan kamera. AR ini digunakan untuk membantu menemukan ukuran dari karya seni yang diperbesar pada media yang lebih besar. Apalagi dengan perkembangan teknologi seperti LiDAR scanner yang memanfaatkan inframerah untuk mengetahui jarak antar objek dengan pengguna menjadi lebih cepat dan lebih tepat. Harapannya pengalaman AR menjadi sangat menyenangkan dan mudah untuk pengguna. Aplikasi yang kedua bernama Pika, yang berfokus untuk menyelesaikan masalah pada pencampuran warna. Proses yang sebelumnya membutuhkan skill dan pengalaman yang tinggi dapat dilakukan oleh siapapun, bahkan orang yang belum pernah mencampurkan warna sekalipun. Pengguna hanya perlu memasukkan desain ke dalam aplikasi dan aplikasi akan melakukan perhitungan secara otomatis. Perhitungan seperti perbandingan jumlah warna primer untuk membuat suatu karya, palet warna yang dibutuhkan, dan perbandingan dan jumlah warna primer yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu warna tertentu yang pengguna butuhkan. Aplikasi yang terakhir bernama Lilo, yang berfokus untuk menyelesaikan masalah pada visualisasi tata letak yang memakan banyak waktu dan energi. Proses sebelumnya memaksa para pengguna untuk memindahkan objek berkali-kali, menukar terus-menerus untuk menemukan tata letak yang paling bagus. Dan aplikasi Lilo hal itu sudah tidak diperlukan dilakukan lagi. Pengguna hanya perlu mengarahkan ponsel pada tembok, mengaktifkan AR, dan melakukan visualisasi tata letak dengan menggerakkan objek yang ingin diarahkan menggunakan jari mereka tanpa harus berpindah sekalipun. Satu lagi, Videre memiliki sistem cloud saving, sehingga proyek-proyek yang sudah tersimpan di masing-masing aplikasi dapat diakses dengan perangkat apapun, dari manapun, dan kapanpun. Harapannya dengan menggunakan Videre, proses kreatif seniman menjadi lebih mudah, cepat, dan tepat. Terima kasih. Here Oke, saya lanjut lagi teman-teman. Jadi kalau dari 2 video yang sudah saya putar teman-teman, video yang pertama perempuan yang membawakan, video kedua laki-laki yang membawakan, teman-teman. Kira-kira kalau dari kedua video tersebut, teman-teman bisa mengetahui apa? Kita coba dari yang pertama dulu. Yang video yang dibawakan oleh yang perempuan ini, teman-teman, dia skripsinya jalur apa ya, teman-teman? Boleh langsung jawab, boleh unmute, atau boleh tulis di chat box, di kolom chat. Kira-kira dia skripsi jalur apa, atau topik apa, atau membahas apa ya, teman-teman?
Oke, thank you Vincent dan Kasen. Research, artikel ilmiah research. Ya, true. Dia membawakan materi terkait dengan research. Jadi teman-teman yang mungkin skripsinya berjalur artikel ilmiah, non-kelas research, atau non-kelas biasa dengan objek perusahaan, teman-teman mungkin bisa membawakan dengan gaya seperti yang video yang pertama. Kalau video yang kedua, teman-teman, tracknya apa? Bisnis startup. Oke, thank you Oki. Ya, jadi track video yang kedua itu adalah bisnis startup. Sebenarnya gaya pembawaan video yang kedua itu tidak hanya bisa digunakan untuk yang bisnis startup. Tapi bagi teman-teman yang mungkin skripsinya non-kelas dengan objek perusahaan dan membuat project gitu ya, membuat project di perusahaannya atau membuat satu aplikasi gitu yang digunakan oleh perusahaannya, bisa juga model cara menjelaskannya dengan cara yang kedua. Kenapa teman-teman? Karena ada perbedaannya. Yang kedua itu kalau teman-teman lihat dan teman-teman dengarkan, dia lebih ke storytelling. Ya, dia menceritakan background-nya itu lebih ke storytelling gitu ya. Jadi dia membawakan dengan cara storytelling. Ya, kalau teman-teman lihat, dia membawakan dengan kegundahannya dia gitu ya. Dia bicara kegundahannya dia berbicara tentang apa yang dia pikirkan, ide apa yang dia miliki. Gitu ya. Tapi kalau yang pertama lebih ke bentuk pemaparan gitu ya. Nah, teman-teman bisa gunakan mana yang teman-teman nyaman dan teman-teman bisa. Kalau tadi teman-teman lihat, yang kedua itu skripsinya berkelompok, tapi yang membawakan hanya satu orang. Jadi kalau memang teman-teman mungkin di dalam kelompoknya kurang pede gitu ya, tunjuklah salah satu gitu ya. Komitmen aja deh siapa yang mau gitu ya. Oke, mungkin sisanya bisa membantu untuk yang lainnya. Kalau pengen lihat model-model video yang lainnya, kami tampilkan di dalam YouTube SIS gitu ya. Jadi silahkan akses di YouTube, masuk ke punyanya SIS BINUS. Nah, di dalam situ tuh ada seluruh video-video. Nah, kalian cari aja video 5 minute thesis presentation gitu ya. Di situ sudah ada beberapa video-video yang sudah diupload oleh kakak-kakak senior kalian yang sudah lulus tentunya, dan memang yang terpilih terbaik. Jadi bisa jadi bahan referensi teman-teman harus bikin videonya seperti apa sih gitu ya. Nah, apa yang perlu dipersiapkan ketika teman-teman membuat video ini? Tentunya teman-teman harus persiapkan dulu bahan presentasinya gitu ya. Karena ini kita berbicara soal akademisi, teman-teman, jadi teman-teman harus meng-avoid jargon-jargon aneh gitu ya. Gunakanlah academic language. Jelaskanlah konsepnya, apa yang penting, hal-hal penting yang perlu didengarkan oleh pendengar kalian, oleh audiens kalian, which is ini adalah peserta yang belum tahu apa sih yang kalian kerjakan, getting no idea gitu ya, dan penguji kalian. Jadi tentukan apa yang mau kalian explain, yang paling penting di dalam penulisan kalian tersebut. Oke, terus bagaimana nanti cara teman-teman mau membawakan? Apakah teman-teman mau membawakannya dengan cara santai gitu ya? Nah, itu kalian teman-teman susun gitu ya. Dan teman-teman bisa membuat presentasinya dalam bentuk bahasa Indonesia atau Inggris. Teman-teman yang artikel ilmiah biasanya kan akan udah submit papernya ke dalam conference dan memang menyiapkan menyiapkan slide untuk presentasi conference kalian. Nah, bisa menggunakan slide tersebut, jadi tidak perlu diedit gitu ya. Maksudnya nggak perlu, tinggal paling edit cover depannya aja teman-teman, karena memang harus ada syarat ketentuan cover depannya, harus ada logo School of IS. Sisanya isinya teman-teman bisa gunakan. Atau teman-teman yang submit artikel ilmiah ke conference, tapi conference-nya mintanya disiapkan video. Nah, teman-teman tinggal retake ulang dengan cover depannya diganti, misalkan gitu ya. Nah, itu juga masih bisa. Ya, jadi boleh-boleh saja gitu ya teman-teman ya. Atau di retake ulang dengan presentasinya dalam bahasa Indonesia, karena ini tujuannya untuk penguji kalian. Mau dalam bahasa Inggris ya, sejauh ini sih tidak ditolak sih teman-teman, boleh-boleh saja. Ya, yang penting cover depannya. Nanti ada ketentuan untuk cover depannya ya teman-teman, cover depan slide-nya. Terus teman-teman juga bisa tadi dikatakan boleh bentuknya storytelling gitu ya teman-teman ya. Jadi bebas.
Apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan teman-teman, gitu ya. Teman-teman jangan menulis, karena ini kita mau bikin slide presentasi ya. Teman-teman jangan bikin tulisan seperti bentuk tulisan skripsi kalian gitu ya, atau bentuk tulisan artikel ilmiah yang semua isinya kata-kata kalimat semua. Tidak ya. Teman-teman boleh combine dengan gambar, grafik, chart gitu ya, agar tampak lebih menarik, karena namanya juga kita bikinnya PowerPoint presentation ya. Nah, jadi ada poin-poin pentingnya saja yang dimasukkan dalam bentuk short word, short statement, atau short paragraph. Oke. Kemudian teman-teman bisa setelah teman-teman selesaikan slide-nya gitu ya, teman-teman boleh minta review dari dosen pembimbing kalian, review dari teman-teman kalian, review dari keluarga, dan kalau teman-teman melakukan tag pengrekodan video, teman-teman juga boleh minta tolong dosen pembimbing kalian maupun teman ataupun keluarga untuk coba mendengarkan. Kira-kira paham nggak ya dengan yang saya jelaskan gitu ya. Jangan sampai teman-teman langsung submit, nanti terus teman-teman gunakan itu pada saat sidang gitu ya, nanti pengujinya, ini mau bikin apa sih? Ini kok yang diomongin sama yang ditulis beda ya, gitu nantinya ya. Jadi nanti akan jadi kecurigaan lagi, oke? Terima feedbacknya, kalau memang ada yang perlu direvisi, segera revisi sebelum teman-teman submit dan juga sebelum teman-teman sidang, oke? Oke, create your slide dalam PowerPoint gitu ya. Boleh pakai PowerPoint tanpa animasi, tanpa slide transition, tanpa movement gitu ya. Kemudian slide-nya perlu di-present dari awal. Jadi pada saat recording videonya dimulai, itu dengan posisi slide-nya juga sudah ada. Oke. Record videonya pakai apa? Toolsnya bebas gitu ya. Mungkin nanti Kak Wildan akan menambahkan kalau memang ada beberapa tools yang dilarang gitu ya. Atau beberapa model editing yang dilarang kalau memang teman-teman menggunakan tools tertentu. Teman-teman mau recording dengan menggunakan Zoom ini juga silahkan gitu ya. Teman-teman mau pakai Powtoon, mau pakai tools yang lainnya silahkan. Tapi kalau pakai tools yang lainnya nanti Kak Wildan akan menjelaskan beberapa larangan-larangan editing yang dilakukan, yang tidak boleh dilakukan gitu ya teman-teman ya. Kalau Zoom kan cenderung lebih saya bilangnya apa ya, lebih statis lah ya, teman-teman record langsung jadi gitu ya, kan tidak ada proses editing di situ ya. Nah, nanti kalau pakai tools yang lain kan teman-teman entah pindahin karakter teman-teman ada di mana lah apa. Nah, apa yang boleh, apa yang tidak boleh nanti akan dijelaskan oleh Kak Wilda. Oke. Dan tidak boleh menggunakan tambahan elektronik media lainnya. Jadi jangan ditambahkan musik-musik di belakang gitu ya. Takutnya nanti akan menjadi noisy, malah tidak terlalu jelas apa yang teman-teman ingin sampaikan. Oke, lalu teman-teman sebelum merecord video teman-teman, lakukan dulu latihan. Gitu ya, supaya teman-teman nggak gugup. Kalau teman-teman tadi lihat video pertama dia sempat gugup tuh orang pertama ya, tapi kalau orang yang kedua lebih lancar. Nah, mungkin orang kedua tuh lebih banyak praktis dulu gitu ya, praktis di depan kaca dulu, lihat sebadan gitu ya. Akhirnya baru dia yakin gitu ya. Nah, baru dia retake atau dia sampai retake berkali-kali gitu ya. Vocal range ya teman-teman, speak clearly gitu ya. Tentukan kapan teman-teman harus berbicara lebih kencang untuk terkait penekanan, yang perlu penekanan atau lebih lembut. Tentukan juga tipe kecepatannya teman-teman. Jadi jangan terlalu cepat menyampaikan, tapi juga jangan terlalu lamban karena durasinya hanya 5 menit. Oke. Jaga ritme pembawaan kalian. Oke. Terus remember, ingat poin di mana yang teman-teman harus berhenti untuk memberikan penekanan. Oke, kayak tadi ya teman-teman ya, saya sebelum memulai, saya memberikan sebenarnya poin penekanan saya, sehingga kalau teman-teman dengar, bentuk vokal saya gitu ya, itu berbeda, gitu ya. Dan kalau teman-teman perhatikan selama saya membawakan materi ini, ada beberapa titik penekanan-penekanan saya, gitu. Nah, jadi tata cara penyampaian saya berbeda.
ya. Body language teman-teman gitu ya. Teman-teman boleh menggunakan body language, jadi nggak harus yang tegang terus hanya ngebaca skrip gitu ya. Somehow saya bisa melihat video yang dibuat oleh teman-teman tuh, teman-teman membaca skrip sebenarnya di depan. Nah, saking membaca skrip itu, teman-teman tidak bisa menutupi nervousnya teman-teman, itu kaku teman-temannya. Ya, teman-teman kaku gitu, straight aja ya. Nah, untuk menghindari nervousnya bagaimana teman-teman? Boleh teman-teman gunakan gesturnya, tapi juga jangan berlebihan gesturnya ya, yang bergerak terus nanti orang pusing. Yang melihat bingung, pusing gitu ya teman-teman ya. Terus pastikan eye contact-nya teman-teman, perhatikan letak kamera teman-teman ada di mana, mata teman-teman mengarah ke kameranya. Gitu ya. Tentunya kalau teman-teman praktis itu teman-teman akan nyaman. Oke. Terus record yourself, teman-teman bisa look to the star. Look to the star ini maksudnya teman-teman boleh lihat dulu di YouTube kami video-video 5-minute thesis presentation-nya, ada siapa aja sih, gayanya seperti apa sih gitu ya. Terus teman-teman boleh lihat mana yang lebih, oh ini aku bisa nih gitu. Aku bisa kayak gini, aku yang kayak gini aja deh. Nah, teman-teman boleh jadikan sebagai role model teman-teman. Tata cara pakaian teman-teman silahkan seperti pakaian pada saat akan sidang, jadi menggunakan jaket alma mater dan kemeja putih. Oke, kan hanya setengah badan saja yang terlihat ya. Jadi alma mater sama kemeja putih. Kami tidak melihat bagian bawahnya, tapi otomatis berarti teman-teman selama dalam proses recording teman-teman jangan berdiri, nanti kelihatannya bawahannya pakai apa ya. Jadi kita mengamati atasnya saja ya, alma mater dan kemeja putih. Oke, sesuai standar untuk sidang. Oke, nah ini ada tools yang bisa teman-teman gunakan, ada Zoom, ada Kaltura, ataupun teman-teman record dari PowerPoint boleh. Nah, kalau ada tools-tools yang lainnya yang teman-teman bisa gunakan, silahkan diinformasikan terlebih dahulu di sini untuk mungkin Kak Wildan pernah mencobanya, jadi bisa kasih tahu ke teman-teman jangan pakai part yang mana gitu ya, misalkan gitu, oke ya. Terus kalau teman-teman skripsinya menggunakan objek perusahaan gitu ya, make sure perusahaan teman-teman itu tahu bahwa ada tambahan yaitu harus membuat 5-minute presentation ini yang mungkin akan membuat tersebut nama company-nya gitu ya, nama brand-nya. Nah, tentunya harus mendapatkan izin gitu ya teman-temannya, karena kalau teman-teman menang video ini akan dibuat publik. Oke, teman-teman juga perlu mendapatkan izin dari dosen pembimbing teman-teman untuk tahu apakah video teman-teman akan dihakikan oleh beliau atau tidak. Kalau tidak, berarti kami boleh publish, teman-teman. Oke ya, nanti ada format-format form yang dokumentasi yang harus diisi. Nanti Kak Wildan akan menjelaskan dokumentasinya ya, teman-teman ya. Terus beberapa kriterianya, format videonya harus dalam horizontal gitu ya, atau landscape teman-teman. Terus teman-teman pilih boleh pakai plain background ataupun virtual background gitu ya, ataupun teman-teman pakai virtual background yang saya atau Kak Wildan lagi pakai, tapi kalian pilih yang student. Mau yang ngeblank kayak saya, atau kalau kamu pakai yang kayak Kak Wildan, berarti kamu pilih yang say hi to student, ya my student gitu ya, say hi I'm student gitu ya. Itu boleh diambil, background-nya kami ada di website-nya kami. Oke ya, sis.binus.ac.id. Lalu static position teman-teman, terus kamera angel, ada title slide-nya, oke ya, ada PowerPoint-nya, terus tadi bisa pakai Kaltura atau Zoom atau PowerPoint presentation untuk recording-nya, dan videonya nanti perlu disubmit di dalam tiny URL 5MT submission. Nanti boleh dibantu Kak Wildan untuk posting linknya ke dalam chat room ya, Kak Wildan. Itu ya, nanti ada submission-nya. Ketentuan cover PowerPoint-nya adalah di slide pertama pada video itu terdapat judul skripsi teman-teman, lalu terdapat logo School of IS. Logonya bisa didapatkan di website kami gitu ya. Itu ada logo yang dengan background transparannya. Lalu teman-teman tuliskan siapa saja anggota mahasiswanya dan siapa saja pembimbingnya. Oke.
Presentasi dalam video dapat dilakukan oleh perwakilan anggota tim ataupun semua anggota tim. Tapi kalau teman-teman melakukan presentasi dengan semua anggota tim berarti secara bergantian, pastikan durasinya selesai dalam waktu kurang dari 5 menit atau maksimal 5 menit. Oke, bagi skripsi yang memiliki objek perusahaan atau organisasi, mohon agar dapat meminta persetujuan dari pihak perusahaan terkait konten videonya dan izin publikasinya. Jadi bukan hanya izin penggunaan namanya saja untuk dipublikasi, tapi juga konten yang diinformasikan dalam videonya. Oke, jadi selain kalau yang ada objek perusahaan atau organisasinya, selain discuss sama dosen pembimbing, discuss juga sama company-nya ya, dapatkan izinnya. Kemudian ketika teman-teman melakukan proses recording, silahkan dicek virtual background-nya. Jangan sampai terlalu menutupi atau menjadi menyamarkan wajahnya teman-teman. Dan letak kamera teman-teman. Jangan terlalu bawah. Jangan sampai wajah teman-teman tidak terlihat. Jangan juga demi mengutamakan wajah terlihat, teman-teman seperti ini. Wajahnya yang penting mata sama hidungnya aja terlihat. Tidak boleh ya teman-teman ya. Minimal teman-teman terlihat sampai bahu ke bawah sedikit. Oke ya. Dan posisi duduk gitu ya teman-temannya. Posisi duduk tegak. Ya, jadi jangan terlalu tinggi gitu ya. Jadi diatur ya teman-temannya, harus terlihat keseluruhan wajah teman-teman sampai badan. Kalau teman-teman mau duduk lebih nyaman, boleh seperti yang contoh video yang kayak tadi ya teman-teman ya. Jadi setengah badan memang terlihat. Oke. Jadi timelinenya teman-teman, kita sudah lakukan sosialisasi hari ini. Nanti ada teman-teman melakukan submission videonya dan formnya di link yang sudah Kak Will dan share di dalam chat room. Dan pada tanggalnya, ada tanggal deadline-nya teman-teman ya. Nanti pengumumannya, karena teman-teman ini ada di periode ganjil, maka nanti pengumuman siapa yang menjadi winnernya untuk video terbaik itu akan dilakukan di end of the May. Oke. Deadline pengumpulannya kapan? Deadline pengumpulan videonya dan formnya untuk dimasukkan ke dalam link yang tadi Kak Will dan share. Paling lambat adalah 19 Februari 2024. Oke, jadi jangan aku kan pengumpulannya nanti soft covernya masih 6 Februari gitu ya. Ya ini sudah mengcover seluruh deadline pengumpulan soft covers termasuk yang ganda. Jadi deadline-nya adalah 19 Februari 2024. Jadi tentunya konten yang kalian buat di dalam video ini adalah konten final karena soft covernya sudah dikumpulkan gitu ya teman-temannya. Oke, submission prosedurnya, download formnya dulu yang ada di link kalau nggak salah ya, nanti itu ada formnya, ada fill abstraknya, lalu teman-teman kasih signature, dan minta approval dari dosen berupa email gitu ya, nanti teman-teman capture masukkan, terus review dulu seluruh submission guideline-nya untuk videonya dan instruction-nya, bagaimana cara teman-teman harus mereka videonya, jangan lupa habis itu di-upload gitu ya presentation dan abstraknya via Google Drive or Dropbox, tapi tidak boleh yang close gitu ya, jangan yang private karena nanti biar bisa dibuka oleh para panelis juri kami. Kemudian nanti teman-teman fill up your personal information and registration form via online di link yang tadi sudah di-share. Ingat, link yang teman-teman share gitu ya, dan masukkan ke dalam form tersebut harus yang open access for public. Oke, harus yang open access for public ya teman-teman, karena nanti para panelis kami akan mereview video-video teman-teman. Oke, seluruh panduan abstrak template-nya teman-teman bisa download di website kami sis.binus.ec.id. Di bagian menu download, pilih yang 5 minute presentation abstract template. Oke, nah ada door prize ya teman-teman. Makanya kalau tadi saya bilang pastikan supaya bisa kebuka, akses publik, karena ada panelis kami atau juri kami akan menilai video kalian, karena ada pemenangnya. Gold champion 2 juta, silver champion 1 juta. Jadi lumayan ya teman-temannya, apalagi teman-teman yang skripsinya artikel ilmiah gitu ya, submitnya ke jurnal misalnya, atau submitnya ke conference, tapi mungkin di luar budget as a student gitu ya. Nah, ini bisa lumayan untuk membantu kalau teman-teman winner video presentation-nya ya.
Ada beberapa kriteria, kriterianya sebenarnya tetap dalam skala 1 sampai 10, seluruh judgement kami, seluruh juri kami sudah mengetahui kriteria tersebut gitu ya. Dan memang ada beberapa poin yang penilaiannya gitu ya, di mana dia akan menilai dari sisi penyampaian konten gitu ya, pembawaan kalian gitu ya, untuk menentukan nilai-nilainya ya. Jadi kalau dari sisi konten dia akan melihat apakah penyampaian konten kalian ini mudah untuk dipahami, apakah kalian menjelaskan background kalian, menjelaskan impact-nya, menjelaskan result-nya, apakah kalian memberikan penyampaian kalian secara jelas, vokal kalian jelas untuk didengar gitu, gestur kalian berlebihan atau tidak gitu ya. Dan apakah kalian bisa memaintain waktu kalian dalam menyampaikan presentasi tersebut? Ya, termasuk kalau teman-teman memang penyampaiannya mungkin secara berkelompok gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman melakukan engagement gitu ya terhadap audiens kalian? Ya, apakah penyampaian kalian ini terlihat lemah, lesu gitu ya? Yang penting jadi aja deh video 5 minute-nya, jadi tidak terlihat bersemangat. Atau teman-teman yang memang bisa menunjukkan entusiasme sehingga audiensnya tuh akan paham, oh ini poin pentingnya nih, poin pentingnya nih, poin pentingnya. Bagaimana eye contact teman-teman dan apakah vokal teman-teman itu bisa disampaikan secara clear gitu ya, jelas untuk didengar. Jadi kalau teman-teman gugup gitu ya, teman-teman praktis dulu menyampaikan skrip tersebut supaya tidak terlalu banyak itu nanti akan mengganggu gitu ya teman-teman ya. Oke, poin diskusi dengan dosen, teman-teman silahkan diskusi dengan dosen. Tadi saya sudah sampaikan, apakah video yang teman-teman buat ini akan dibantu oleh dosen kalian untuk proses pengajuan hakinya. Gitu ya, teman-teman perlu discuss terhadap dosen kalian. Lalu yang perlu disiapkan kalau teman-teman nanti akan videonya dihakikan bersama dengan dosen, maka ada form hakinya dan form tersebut harus tanda tangan basah oleh teman-teman dan dosen. Gitu ya. Jadi biasanya teman-teman tanda tangan basah dulu, nanti dikirimkan ke dosen. Nanti dosennya akan mensubmit. Tanda tangan basah form beserta dengan foto KTP teman-teman. Gitu ya, silahkan kirimkan ke dosen. Untuk kelengkapan lainnya nanti boleh ditanyakan kepada dosen pembimbing kalian masing-masing. Oke, lalu akan masuk sekarang teman-teman ke dalam penjelasan terkait BINUS Gallery yang akan dibantu oleh Kak Wildan untuk menginformasikan apa sih tuh BINUS Gallery dan apa yang harus teman-teman lakukan. Silahkan Kak Wildan. Oke, terima kasih Bu Hani. Teman-teman, aku izin share screen terkait dengan BINUS Gallery ya. Nah, teman-teman, BINUS Gallery ini mungkin beberapa dari kalian baru tahu ya bahwa BINUS juga mempunyai website galeri di mana produk-produk baik dari skripsi mahasiswa dan lainnya itu ditampilkan di sini. Jadi teman-teman yang sedang mengambil skripsi, baik itu perancangan maupun juga skripsinya riset, itu semuanya wajib untuk mengisi form untuk BINUS Gallery. Nah, nggak semuanya akan kita upload ke BINUS Gallery, hanya beberapa yang terpilih dari teman-teman yang akan kita upload di sini. Jadi nanti skripsi kalian juga bisa diupload, bisa dilihat oleh banyak orang, bisa dilihat oleh kalian, keluarga kalian di BINUS Gallery. Seperti itu. Ya. Jadi nanti di akhir-akhir jangan lupa untuk diisi ya, teman-teman ya, informasi tambahan untuk BINUS Gallery. Nggak boleh kalian cuma strip-strip kayak gitu. Ya. Di sini nama produk atau ide penelitian itu boleh, misalnya kalian aplikasi, misalnya kayak tadi pengembangan aplikasi apa, kayak gitu, untuk apa. Ya. Jadi judulnya silahkan ditaruh sesuai dengan skripsi kalian. Kayak gitu. Oke, deskripsi singkat ini juga ditulis dalam bahasa Indonesia ya, minimal 100 karakter. Jadi jangan cuma deskripsi sama kayak nama penelitian atau ide penelitiannya, atau deskripsi sangat singkat ya, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi tolong tetap ikutin di panduannya, gunain bahasa Indonesia yang baik, jangan kata-kata singkatan ya, misalnya yang jadi YG atau
apa ya, bahasa-bahasa singkatan itu nggak boleh di deskripsinya maupun di nama produk, dan minimal 100 karakter ya. Jadi nanti kalian cek dulu 100 karakternya di Word atau di mana ya, di tools lain, supaya sesuai dengan ketentuannya. Oke. Nah, kalian akan disuruh screenshot selanjutnya di sebelah kanan ya. Screenshotnya itu 5 ya. Yang pertama, kalau kalian mengambil topiknya perancangan aplikasi, bisnis startup, ya, atau UI sistem, web, dan lain-lain, itu silahkan di screenshot UI-nya. Ya. Oke, tapi kalau kalian yang berhubungannya dengan penelitian, kayak misalnya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi, terus faktor-faktor yang tidak mempengaruhi atau yang lain, ya intinya terkait penelitian ya, seperti yang tadi video yang pertama, terkait hipotesa, apakah variabel ini berpengaruh signifikan terhadap variabel ini. Nah, itu yang di-upload adalah modelnya, latar belakangnya, ya. Itu biasanya dibuat poster, teman-teman. Ya, satu poster, nanti setelah ini akan ada contohnya. Dibuat satu poster, ada latar belakang, ada keterbaruan, terus juga ada modelnya, terus juga ada hasil, dan juga ada conclusion-nya. Ya. Nah, di sini 5 ya, teman-teman. Kalau kalian, Kak, UI saya cuma 3, kayak gitu. Atau UI saya cuma 4, nggak 5. Ya udah, silahkan aja di-upload tetap dengan gambar yang sama, is okay, nggak apa-apa. Atau sebisa mungkin sebenarnya kalian dapat menambahkan hal lain. Misalnya produk 1, gambar 1 UI, gambar 2 UI, gambar 3 UI, gambar 4 UI, gambar 5-nya misalnya suatu modelnya kalian perancangan ini gunain teori apa sih, ngikutinnya misalnya kayak agile kayak gitu kan, nanti juga kita kan ada testing dan lain sebagainya. Misalnya kalau kalian membuat analisa UI yang baik, maksudnya pengembangan UI, nah biasanya pakai design thinking, itu juga nggak ada masalah ya di uploadnya. Yang penting diprioritaskan screenshotnya UI dulu untuk yang perancangan. Tapi untuk yang penelitian itu yang pertama, gambar pertama itu yang full dari latar belakang kalian sampai conclusion. Nanti gambar kedua sampai gambar kelima kalian mau pecah jadi lebih detail, misalnya kalian mau research instrumennya lebih detail, itu juga nggak ada masalah. Oke? Nah, ini contohnya, teman-teman. Ya, di sini ada contohnya di bagian kiri. Ya, ada judulnya, ada background-nya, metodologi, result, conclusion, reference. Jangan lupa ada logonya di sebelah bawah, nama anggota kalian, serta nama pembimbingnya. Ya, ini nggak boleh hilang ya, teman-teman. Ini nggak boleh hilang. Nah, ini kalau UI-nya, silakan. Atau lebih bagus sebenarnya, yang bagian di atas ini nggak usah ada. Ya, nggak usah ada yang bagian tab di atas. Nah, ini UI-nya silahkan di screenshot saja. Ya, ini kalau kalian ngambil perancangan. Nah, misalnya kalian di gambar 1 udah upload nih poster full. Nah, gambar 2 kalian mau ngejelasin lagi lebih detail. Misalnya ada bagian tentang metodologi atau apa, itu juga diperbolehkan ya. Kalau UI, prioritaskan untuk UI-nya dulu semuanya upload. Boleh digabung nggak, Kak? Misalnya, kalau satu use case, UI-nya tuh sebenarnya satu kesatuan gitu. Yang penting kalau gambarnya jelas, clear, mau digabung nggak apa-apa. Misalnya kalian ada punya 10 UI, satu gambar itu menampilkan 2 UI, yang penting gambarnya clear. Ya, sekarang udah banyak tools-tools menggunakan AI untuk naikin resolusi gambar, silahkan digunakan. Ya, jangan sampai gambarnya juga buram. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini, teman-teman? Nggak ada? Oke, aku lanjut ya. Nah, ini deadline submission-nya kita nggak akan perpanjang ya. 19 Februari 2024, dan submission link-nya juga ada di chat, di PPT. PPT-nya bisa di-download di Sysbinus Acit download. Nanti juga recording ini bisa diakses di YouTube. Nanti kita akan share di Instagram School of IS. Nah, mungkin itu saja terkait dengan Binus Galeri ya.
Jadi jangan lupa diupload juga Binus galerinya. Dan untuk 5 minute thesis presentation kalian akan diminta link ya. Jangan YouTube ya teman-teman, YouTube tidak boleh. Jadi usahakan kalau nggak OneDrive, Google Drive, dan bisa diakses, di-download terutama. Oke? Itu. Mungkin itu saja kalau dari saya. Saya kembalikan ke Bu Hani. Terima kasih. Oke, thank you Kak Wildan. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya dan Kak Wildan. Adakah yang teman-teman ingin tanyakan? Boleh Muhammad Rafi, silahkan. Iya Kak, aku mau tanya dong soal yang tadi kan Miss Hani sempat menyampaikan tuh kalau ada beberapa editan atau tools yang nggak boleh. Nah itu tadi belum disebutin sama Kak Wildan. Tools-tools apa aja sama editan yang kayak gimana sih yang nggak dibolehin di 5 minute presentation videonya itu. Terima kasih. Silahkan Oke. Kak Wildan ketentuannya. Oke, terima kasih Bu Hani. Oke, thank you Raffi ya. Raffi, jadi untuk editannya itu yang nggak boleh itu mungkin secara general, yang misalnya kalau kalian ada watermark ya, misalnya dan juga kalian nampilin diri kalian. Nah, diri kalian tuh muter-muter. Nah, itu juga kita nggak ngebolehin. Kadang waktu itu kita nemuin, biasanya kan kita stay ya. Misalnya video sebelah kanan, muka sebelah kiri. Atau muka kita di depan PPT-nya, di bagian putih, kita space ada di sebelah kanan. Ya. Nah, editan yang nggak boleh tuh misalnya editannya kepalanya muter ke atas, ke bawah, kiri, kanan. Nah, sehingga kan nggak enak ya untuk dilihat. Yang tadinya formal jadi nggak formal. Kalau tool-toolsnya, eh, sejauh ini sih kita nggak menemukan tools yang kita larang banget. Yang penting itu ya tadi ketentuannya, nggak ada watermark kalau kalian buat videonya, desain-desain ya. Jadi kan nanti jelek. Yang penting clean aja dan gunain sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Kayak gitu. Tadi juga udah disebutkan sama Bu Hani, jangan sampai ada lagu, ya jangan sampai ada suara orang, ya jangan sampai adik kalian tiba-tiba muncul di video kayak gitu. Misalnya hewan peliharaan kalian mungkin lebih ke arah di situ Raffi. Ya, yang penting clean, editannya jangan terlalu aneh-aneh, mukanya jelas, ya, virtual background-nya jelas, dan nggak ada hal yang mengganggu lah. Biasa itu watermark beberapa ada gitu. Dia pakai vektor di dalam PPT-nya, ternyata editannya ada watermark-nya. Nah, itu mengganggu sekali. Kayak gitu. Oke Kak, sama Oke? yang tadi itu Mohon menjawab ya, Raffi. ya sama Mm-mm. apa namanya untuk aplikasi recordannya itu bebas kan Kak? Apa Mm-mm. aja? Mm-mm. Oke siap. Silakan. Oke siap. Ya, Makasih yang Kak. penting yang penting videonya kalian upload ke OneDrive. Jadi kita udah terima bersih, OneDrive-nya bisa kita download. Nanti kita akan assign ke ke juri-jurinya. Kayak Oke gitu. Kak, makasih Kak. Ya, terima kasih. Oke, thank you Kak Wildan. Sebelum masuk ke Natasha, saya jawab dulu yang di chat, karena di chat agak sedikit mirip dan berulang. 5 minute thesis presentation ini, video yang perlu kalian submit di 19 Februari nanti adalah bagi teman-teman yang saat ini di semester ganjil kalian, ganjil 20, 23, 20, 24, mau 7, mau 9 gitu ya. Mau yang lagi semester 7, semester 9, semester berapa tuh lagi 11, kelepetannya lah ya yang ganjil inilah. Posisinya adalah tesis 4 SKS atau tesis 6 SKS yang tanggal pengumpulan soft cover-nya di tanggal 29 Januari ataupun di tanggal 5 Februari. Karena teman-teman yang mengumpulkan tesis soft cover 4 SKS maupun 6 SKS ini akan memasuki masa sidang skripsi. Kalau pretesis kan tidak ya, jadi belum perlu. Oke, yang pretesis yang saat ini ganjil ini sedang pretesis, nanti tunggu briefing berikutnya di periode genap karena tanggalnya akan berbeda. Baik ya, itu ya. Jadi mungkin tadi baru telat join. Oke, kita ke Natasha Febriani. Silahkan. Ya, baik pagi Bu Ani dan Kak Wildan. Yang bertanya Bu, untuk presentasinya itu video kita apakah ada ketentuan harus one take dari awal sampai akhir atau boleh ada proses cutting ya Bu? Nah, tuh gimana tuh Kak Wildan cutting? Oke. Ya, oke Bu Hani, terima kasih. Ya, Natasha, untuk cutting nggak ada masalah kalau kamu mau
Kalau dilihat yang menang tahun ini juga ada cut sedikit. Kayaknya dia juga nggak saat one take kayak gitu. Yang menang semester kemarin ya, itu nggak ada masalah, Natasha. Yang penting kamu ngeditnya juga mulus, jangan kelihatan banget ini cut-cutnya gitu. Apalagi biasanya kalau kita nge-cut kan kita tangan bergerak, ngela napas, nah itu yang bikin jelek gitu. Yang penting cara kamu ngeditnya supaya itu smooth perpindahannya, transitionnya dari satu video ke video lainnya itu oke. Jadi cut itu nggak ada masalah gitu. Oke. Baik, terima Ya kasih nggak Kak perlu Wildan. one take. Oke, thank you Natasha. Terima kasih Bu Hani. Sama-sama, tapi transitionnya jangan transition buat Reels atau TikTok ya, yang kamera ditutup, keluar muka lagi gitu, jangan ya teman-teman ya. Iya, Kita nggak itu nggak kayak boleh gitu ya ya. teman-teman. Itu nggak boleh ya. Ini untuk kebutuhan akademik, oke? Jadi tidak ada kebutuhan Reels, video TikTok, walaupun durasinya mirip-mirip tuh, pendek-pendek kan ya mereka ya, tapi bukan begitu ya teman-teman ya. Kita berlanjut ke Vincent. Vincent, iya. Nah, bagi Miss, Mhm. aku mau nanya Miss, untuk ekstensi filenya itu ada ketentuannya nggak ya? Apa? Ekstensi videonya, misalnya MP4 atau MOV. Type filenya ya. Type Iya. filenya sejauh ini Kak Wildan ada ketentuan? Kita terima MP4 sama MOV nggak ada masalah sih Bu Hani, Vincent. Yang Oh, penting nggak lebih dari 5 menit ya Vincent. Ya teman-teman, 5 menit lewat 1 detik juga biasanya kita udah cut di awal ya. Jadi jangan sampai lebih dari 5 menit. Gitu. Ya, gitu. Terima kasih. Karena kalau teman-teman bikin videonya lebih dari 5 menit, terus teman-teman play pada saat sidang juga akan di-cut sama pengujinya. Udah cukup gitu ya. Karena mereka punya durasi nguji teman-teman ya. Apalagi yang artikel ilmiah gitu ya. Durasi ngujinya jauh lebih cepat gitu ya. Dengan tim yang jauh lebih banyak. Jadi pasti kalau teman-teman bikin videonya kelebihan, pasti akan di-cut juga. Jadi jangan sampai lebih dari 5 menit. Oke, tolong dijaga. Sebelum ke Yuga, aku ke kolom chat lagi ada dari Vanessa. Dia nanya, kalau yang skripsinya internship apakah ada perbedaan Bu atau ketentuannya sama? Ketentuannya sama, hanya bedanya kalau internship kan berarti ada objek perusahaan atau organisasinya tuh. Nah, pastikan company-nya itu bukan hanya memberikan izin terkait dengan publikasi soft cover skripsi kamu, tapi juga si video ini. Jadi dia lihat konten video kamu, dia sudah lihat dan dia memang mengizinkan untuk publikasi video ini, gitu ya. Hanya itu bedanya ya. Sisanya sama. Oke. Kita ke Yuga, boleh Yuga? Halo, selamat pagi Miss. Mm-mm. Ini Kak Wildan dan teman-teman. Saya izin bertanya. Kan tadi Miss Hani bilang ya, untuk pembawaan skripsi yang research dan perancangan atau pembuatan aplikasi itu kan beda ya. Kalau yang research tuh lebih ke struktural gitu kan. Bab 1, bab 2, dan seterusnya. Dan kalau yang perancangan atau pembuatan aplikasi itu kan lebih ke storytelling ya. Nah, saya ingin bertanya, untuk yang storytelling itu apakah materi skripsi kami dari bab 1 sampai bab 5 itu harus ke cover ya? Atau lebih ke yang penting pengujinya itu tahu yang kita pengen buat itu apa aplikasinya. Terima kasih. Tetap tercover juga. Jadi kalau kamu perhatikan dan kamu dengarkan yang tadi bisnis startup itu bercerita, dia itu membawakan bab 1 sampai bab 5. Jadi latar belakangnya dia bawakan dengan jadi bab 1 sampai bab 5-nya dia itu dibawakan dengan storytelling. Jadi kalau teman kamu lihat, kamu perhatikan dia mengawali dengan saya melihat begini, ada perbedaan warna yang saya curigai, itu adalah latar belakang. Oke. Terus ketika dia bilang, saya menemukan ini nih, itu dia nyebut permasalahan. Ketika dia mengeluarkan bahwa oleh karena itu muncullah Vivere atau apa itulah nama produk bisnis startupnya. Itu adalah solusinya dia, idenya dia. Nah, ketika dia udah bahas itu, terus dia bilang tuh bahwa Vivere ini memuat unsur ini. Nah, itu adalah bab 4-nya. Oke, dia ada menjelaskan bab 3-nya dia juga tuh, yang terkait dia bagaimana cara mengeluarkan si inovasi ini. Dan kalau kalian perhatikan dia memang menyampaikan bab 5-nya, dia menyampaikan bab 5-nya. Closing statement-nya dia adalah bab 5 dia. Oke, jadi sebenarnya tetap disampaikan bab 1 sampai bab 5-nya, itu tetap.
Oke, dari latar belakang, permasalahan, cara, solusi, sampai kesimpulan itu dijelaskan. Oke, cuman packaging penjelasannya mau seperti apa. Kalau dibentuk seperti storytelling ya kayak tadi yang video kedua. Oke, tapi balik lagi sebenarnya mau nanti penelitian dijelaskan storytelling boleh nggak, Miss? Boleh-boleh aja. Tapi bagaimana cara kalian mengemasnya? Yang penting kontennya 1-5 gitu ya, 1-5. Oke, yang penting itu. Modelnya terserah mau gimana. Itu ya Yuga. Baik, terima kasih ya Miss dan Kak Wildan. Sama-sama, nanti boleh didengarkan kembali deh kalau yang teman-teman, masa sih bener ya Miss ya ngejelasin itu ya? Nah, boleh didengarkan kembali ya. Kalau saya mungkin karena udah denger itu berkali-kali ya teman-teman ya. Ya, tapi teman-teman boleh dengarkan kembali. Nanti untuk make sure apakah benar yang saya bicarakan tadi ya. Oke, muncul lagi nih pertanyaan di chat. Izin tanya, penelitian kelompok saya kan menggunakan mahasiswa BINUS sebagai respondennya, Bu, dan itu membutuhkan surat izin ke BINUS atau tidak ya, Bu? Silahkan dikonfirmasi ke SSC ya terkait pengumpulan dokumentasi ini ya. Sampai di tahap mana dia membutuhkan gitu ya. Apakah kalau korespondennya hanya mahasiswa tidak perlu atau karena teman-teman mencantumkan nama BINUSnya sehingga membuat itu perlu menggunakannya. Kayaknya kalau yang ini nanyanya tadi kemarin waktu briefing pengumpulan soft cover guys gitu ya. Itu ketentuan SSC, oke? Itu ya, jadi silahkan tanya ke sana ya. Oke, ada lagi teman-teman. Ada lagi sejauh ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, teman-teman closing statement dari saya, jangan lupa linknya Kak Wildan boleh posting sekali lagi linknya, tempat untuk submission formnya. Lalu teman-teman silahkan langsung koordinasi dengan dosen pembimbingnya, karena mumpung sekalian mau koordinasi pengumpulan soft cover kan ya. Jadi begitu soft covernya sudah fix sama dosen pembimbing, langsung di-discuss terkait dengan pembuatan video ini mau seperti apa kontennya, PPT-nya gitu ya. Silahkan langsung dipersiapkan. Deadline-nya sekali lagi 19 Februari 2024. Oke, 19 Februari 2024. Kadang masih suka nanya sama saya, Miss, deadline 19 Februari 2024 itu jamnya jam berapa ya? Gitu ya, karena pengumpulan outline aja ditanya, jamnya jam berapa ya? Jamnya jam BINUS teman-teman, 2359. Oke, jam di kita ya, 2359 ya. Selalu jam BINUS itu pokoknya nggak ada 24-nya teman-teman ya, nggak ada 24.00, tapi 2359. Oke ya, jadi 19 Februari 2024, 2359. Teman-teman yang masih ada pertanyaan, teman-teman boleh kontak saya via line, via WA bebas gitu ya. Tapi sekali lagi, oke ya, tentunya teman-teman nanti harus pahami dulu apa yang kami bawakan. Oke? Nanti saya akan dibantu oleh Kak Wildan untuk men-share file recording ini di sosial media kami. Oke? Jadi teman-teman pantengin sosial media kami, Instagram kami ya. Di School AS BINUS itu nanti akan diposting recording briefing hari ini. Jadi teman-teman yang lupa atau tadi telat join atau teman-teman yang belum join terus kontak kalian, terus kalian takut salah menjelaskan, teman-teman boleh mengarahkan mereka semua untuk membuka sosial media kami, Instagram kami, dan nantikan posting link recording ini. Oke? Nanti recording ini akan di-share ya di Instagram kami di School AS BINUS. Untuk materi ini bisa di-download di website kami. Oke? Materi dan template abstraknya. Baik teman-teman, terima kasih buat waktunya hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Kak Wildan. Selamat pagi Terima teman-teman. kasih. Terima kasih Bu Hani, teman-teman semuanya. Selamat pagi.